Panelis kita Valentino Simanjuntak, Maman Suherman, Abdur Arsyad, Hariko Satrio, Kania Cita, Nona Cinta kuliah di Amerika ya? Yes. Kenapa sampai kuliah di sana? Tidak percaya dengan pendidikan Indonesia ya? Naik ojek, becek, actually, Ya. little bit. Menurut aku, kalau orang mau bahasa Inggris bahasa Indonesia terserah aja. Aku hanya sedikit bingung kepada anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin latar belakangnya sepenuhnya Indonesia, tapi bahasa Indonesia nggak bisa. No, I know this! Soalnya Kristianti, Iya, ngerti Kinang. Ya, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda dimanapun berada? Sosok yang satu ini sosok yang menarik untuk dibahas karena sangat menginspirasi. Seorang yang multitalenta di dunia entertainment, aktivis sosial, dan yang istimewa adalah keterlibatannya dalam isu-isu kritis yang mempengaruhi anak muda saat ini. Ini dia Q&A episode Cinta Muda Berbeda bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Cinta Laura. Hey. Hai, apa kabar? Cinta, tunggu dulu Cinta. Oh, oke. Ini menarik sekali ya kita kehadiran Cinta Laura. Ngomong-ngomong, ini apa makna OOTD hari ini? Seperti biasa, aku suka mengejek dan menggoda para netizen maha benar. Maksudnya menggoda netizen maha benar seperti apa? Teasing. I like to tease teasing. them. Oh, teasing. And ridicule. Karena kan ya mereka paling suka mengkritik cara aku berpakaian. Jadi sengaja aja karena aku merasa sangat confident dengan busana ini. Aku mau lihat apa kata mereka nanti. Weh, kita tunggu. Terima kasih. Silakan duduk, Cinta. Wah, belum apa-apa. Cinta sudah kasih pemanasan. Tapi dia berani ini. Kenapa? Kan dia menantang netizen. Ada juga gubernur yang menutup kolom komentarnya kan? Langsung saja, Cinta Laura. Untuk menjawab pertanyaan kali ini ada aturannya Cinta Laura dan para panelis seperti biasa. Ada 9 box yang nanti akan dipilih oleh Cinta Laura. Yang pertama, Cinta, silakan box nomor berapa? Aku percaya aku bisa jadi nomor 1. Jadi aku akan pilih nomor 1. Nomor 1. Selalu ada filosofi di setiap perbuatan ya. Filosofi Oke. banget nih. Nomor 1 apa? Di balik nomor 1 berani banget. Wow, kita akan lihat sebenarnya seberapa berani si Cinta Laura. Cinta mau tahu deh hal apa sih yang paling berani yang pernah kamu lakuin? Wow, 1,5 tahun yang lalu aku bikin sebuah pidato di Kementerian Agama. Dan di sana aku berbicara soal moderasi beragama dan adanya ya, radikalisme di negara ini. Apa yang Cinta sampaikan? Salah satu hal yang aku sampaikan adalah sayangnya dalam masyarakat kita manusia cenderung memanusiakan Tuhan, di mana mereka merasa keinginan mereka itu juga keinginan Tuhan. Padahal kita tidak bisa melakukan itu karena sebagai manusia kita sosok yang terbatas. Tuhan adalah entitas yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita sebagai sosok terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita. Sebagai millennial Gen Z aku merasa kenapa ya hanya karena perbedaan kepercayaan, perbedaan suku, perbedaan apapun kita saling menjatuhkan, saling berusaha menyakiti satu sama lain. Dan dari situ aku mikir apa kira-kira yang membuat Indonesia berubah dalam 2-3 dekade terakhir. Sudah ada jawabannya? Salah satu penyebabnya aku rasa adalah banyak orang-orang yang berkuasa berpura-pura berpihak pada suatu kelompok mayoritas agar bisa mendapatkan votes saat pemilu yang sebenarnya bertolak belakang dengan kepercayaan mereka sebenarnya. Jadi ini ada kepentingan ya di balik sesuatu yang membuat bahasa Indonesia bisa aja pecah. Tunggu sebentar, aku ngelihat Kania langsung nervous. Kalau kayak gitu, pertanyaan pertama langsung dari Kania, silakan. Takut deh. Oke. Ya Cinta sering ngajakin anak-anak muda untuk bro picnic.
Sejauh ini emang kamu ngelihatnya apakah anak-anak muda di Indonesia tuh kurang beropini atau misalnya sebenarnya udah cukup tapi kualitas opininya aja yang buruk misalnya? Jadi dalam satu sisi saat aku bilang anak muda kurang bersuara, iya bisa dibilang iya. Karena yang bersuara hanya yang tinggal di kota yang memiliki suatu privilege pendidikan atau fasilitas atau akses terhadap teknologi. On the other hand, those who speak up, orang-orang yang speak up, kadang-kadang merasa, oke, gue punya sosmed, let me just say whatever I want, kan freedom of speech. Dan akhirnya kadang-kadang orang-orang yang nggak tahu caranya memfilter. Setuju nggak? Gitu. Tapi bagaimana caranya kita memfilter value itu? Karena bahkan lembaga pemerintah pun kadang beberapa kali dia memberitakan bahwa ini berita hoax, ternyata itu yang hoax. Kalau dari aku pribadi, salah satu caranya adalah pertama kita melihat sistem pendidikan kita. Aku rasa penting sekali dari kecil anak-anak pertama di-encourage untuk membangun opini sendiri. Jadi jangan hanya sistem multiple choice, tapi mereka kalau menjawab pertanyaan tuh harus ya digali. Kenapa mereka merasa jawaban itu benar. Kedua, dalam sistem pendidikan juga harus diajarkan sejak dini. Saat membaca informasi, mau dari manapun ya, mau dari buku, mau dari internet, mau dari koran, mau dari sumbernya langsung, kita harus bisa melakukan yang namanya cross analysis research. Jadi kita lihat mana nih yang terdengarnya bias, yang mana nih yang sebenarnya subjektif, dan yang mana dari semua berita-berita informasi yang kita kumpulkan, yang kita lihat oh ini fakta nih karena semua lumayan mirip jawabannya. Bang Hariko, silahkan. Iya. Saya dengar pidato kamu waktu di Institut Budaya Perancis itu beda dengan para pejabat. Dan itu seperti mengkritik penguasa. Kamu bilang begini, banyak orang yang sering ngomong Pancasila biar dicap nasionalis. Kamu ngomong gitu kan? Yes. Iya kan? Yeah. Kenapa kamu seberani itu? Sosok yang nasionalis adalah sosok yang sebenarnya benar-benar peduli dengan penduduk negaranya sendiri. Dan lagi-lagi bukan berarti aku sosok yang menuju sempurna jauh dari itu. Tapi apa yang diajarkan oleh ibu aku dari kecil adalah bantulah orang-orang di sekitarmu sebelum melihat atau memandang terlalu jauh. Dan dari situ, kamu benar-benar menunjukkan cinta kamu kepada negara karena kamu berusaha memberikan suara, memberikan kesempatan, memberikan wawasan kepada orang-orang yang mungkin tanpa kamu nggak bisa merasakan atau mendapatkan hal-hal itu. Jadi walaupun skalanya masih kecil, apapun itu, aku merasa sosok yang nasionalis adalah sosok yang ingin yang terbaik bagi penduduk negaranya. And that's my Kita langsung ke box yang kedua ya. Kita akan pilih box kedua. Silahkan. Cinta, pilih nomor berapa? Number 3. Number 3. Kita buka. Nyinyir netizen. Waduh, berat. Kalau Jangan dulu. Ya udah. Oke, Kang Maman, silakan. Kang Maman. Saya mengingat di satu Instagram pas Hari Kartini. Cinta mengatakan bukannya ikut-ikutan yang lain, ikutan lomba kebaya, ikutan lomba pasang sanggul yang nggak mungkin saya ikuti misalnya. Tapi justru Cinta mengatakan apa iya perempuan Indonesia sudah sepenuhnya merdeka. Sementara angka kekerasan seksual, angka perdagangan anak, dan yang paling penting adalah soal perkawinan paksa masih terus terjadi di negeri ini. Serius juga. Ketika Jangan dipotong-potong ya Bang Palen ya. ketika dirimu mengatakan perkawinan paksa, Sebenarnya boleh aku tambahin, aku Iya. mau menambahkan api ke dalam bonfire besar ini. Boleh. Ada sosok pendidikan, aku nggak mau bilang siapa namanya, nanti aku yang sebut. yang bilang pada saat itu aku nggak layak menjadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak karena aku nggak sesuai budaya Indonesia. Karena kita kembali lagi ke isu Kartini dulu ya. Kenapa aku membuat sebuah video di mana aku tidak pakai kebaya, tidak disanggul rambutnya, tidak melakukan hal-hal yang tipikal Hari Kartini? Karena aku percaya masa udah berubah. Perempuan yang kita lihat di luar sana bukan hanya perempuan yang berkebaya atau disanggul rambutnya. Ada berbagai macam perempuan Indonesia di luar sana. Dan aku ingin menggambarkan anak muda yang memang pada umumnya zaman sekarang berpakaiannya sesuai dengan kepribadian mereka. Itu pertama. Karena aku merasa bagaimana kita berpakaian menunjukkan kepribadian kita. Kedua, aku ingin mengatakan, oke, Ibu Kartini sudah melakukan banyak sekali hal buat wanita Indonesia, yaitu memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Amazing.
Dan oleh karena itu kita lihat seiring berjalannya waktu sekarang perempuan mulai mendapatkan posisi tinggi di dalam sebuah pekerjaan, mereka lebih yakin dengan diri mereka sendiri, lebih mempunyai visi. Tapi the world is not perfect yet. Karena lagi-lagi ke poin aku di awal tadi, yang kita pikirkan sekarang perempuan yang berdaya sejujurnya mayoritas ada di kota besar di mana mereka mempunyai akses terhadap informasi yang kita semua punya. I'm sorry to say, kita ke tempat terpencil, mungkin itu Pulau Rote atau mungkin Sumba. Bahkan di kaki Gunung Salak. Bahkan di kaki Gunung Salak. Masih banyak perempuan dan anak-anak yang mengalami ya kawin paksa itu tadi, kekerasan, pelecehan, dan mereka nggak sadar kadang-kadang bahwa yang mereka alami itu bukan hal yang normal atau wajar. Jadi oke, Indonesia sekarang sudah banyak berkembang, tapi masih banyak banget masalah yang kita alami dan kita harus mencari solusi terhadap masalah-masalah itu. Dan kembali lagi ke tokoh tadi yang sempat bilang aku tidak sesuai, aku nggak mau memberikan pembelaan. Yang aku bisa bilang hanya sebagai perempuan Indonesia, aku harap lewat aksi aku mengajarkan generasi selanjutnya, perempuan di luar sana, bahwa mereka layak memilih jalan hidup mereka sendiri, mereka berdaya, mereka bisa jadi pemimpin, dan mereka juga layak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki, karena at the end of the day, kita adalah manusia, dan tidak seharusnya dibedakan hanya karena gender. Nah, oke, Valen. Dulu tuh Cinta terkenal dengan naik ojek, becek itu kan, dan orang berpikir bahwa itu dimain-mainin gitu loh. Tapi kan ternyata memang kenyataannya Cinta memang punya aksen yang seperti itu. Nah justru sekarang Cinta, ada orang menggunakan terminologi jaksel. Yeah. Actually, little bit overwhelming, healing dan lain sebagainya. Which is mereka coba they're trying untuk menyelesaikan satu kata. Like you. And not finish the kalimat gitu. Bahkan sampai dibilang chill kan, kalau gue nanya tuh chill. Bahkan dibilang itu bahasa anak jaksel. Right. Oke. Opini Cinta tentang teman-teman kita yang seperti itu menurut Kayak Cinta Inggris-Inggrisan gitu seperti apa? Well, you know what? Dan itu kan dan itu banyak nyinyir juga kan orang-orang. Aku memang kurang beruntung dalam arti aku memulai karir aku di masa orang punya, aku rasa empati lebih kecil dan juga tidak mau berusaha mengerti situasi aku. Di mana pada waktu itu memang aku baru pindah ke Indonesia. Menurut aku kalau orang mau bahasa Inggris bahasa Indonesia terserah aja. Aku hanya sedikit bingung kepada anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin latar belakangnya sepenuhnya Indonesia tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Aku udah ketemu beberapa contoh seperti itu. Oke. Terakhir, Abdur. Nyinyir netizen. Santai loh. Saya mau cross check apakah betul netizen ini nyinyir gitu. Ada di satu post yang Cinta foto dengan bapak dan mama di Idul Fitri kalau tidak salah itu. Kemudian banyak orang yang nyinyir masalah, Idul Fitri bukan begitu dong pakaiannya dan segala macam. Nah sebenarnya dari berbusananya Cinta bahkan apa dasarnya berbusananya Cinta sampai saat ini itu? Yes. Pertama-tama, aku selalu berusaha memberikan statement dari aksi dan bagaimana aku berpakaian. Kenapa? Karena aku ingin menunjukkan kepada masyarakat, apalagi perempuan-perempuan di luar sana, adalah bagaimana kita berpakaian tidak mendikte kepintaran kita, tidak mendikte moralitas kita, tidak mendikte siapa jati diri kita. Aku selalu melihat orang-orang yang nyinyir adalah orang-orang yang sebenarnya terpuruk di dalam, tidak bisa menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi saking gelisahnya mereka, saking sedihnya mereka, saking terpuruknya mereka, satu-satunya cara mereka bisa melampiaskan emosi itu adalah menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih superior dan lebih merasa bahwa hidup mereka baik-baik aja. Gitu. Thank you. Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Box nomor berapa Cinta? Kita akan buka dulu. 2, biar 1, 2, 3 dapat semuanya. Box nomor 2.
Politik anak muda. Ah. Baik, kita akan membahas seputar politik dan anak muda. Bagaimana perspektif Cinta Laura terkait dengan hal ini? Langsung saja kita mulai dari Kania dulu. Dengar-dengar katanya Cinta pernah ditawarin untuk masuk partai politik tapi Cinta ternyata menolak ketika ditawarin masuk partai politik. Ya. Apakah itu penolakan sementara pada saat itu aja atau emang kayaknya kedepannya juga Cinta bukan tipe yang mau berkarya lewat situ? Ya. Dan kenapa? Never say never. Tentunya mungkin suatu hari nanti aku masuk politik dan menjadi politisi. I don't know. I don't wanna say never. Cuman untuk sekarang salah satu filosofi hidup aku adalah aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadi seseorang yang munafik. If I'm being very honest, aku udah sering merasa kecewa dengan sosok-sosok politik yang aku lihat di luar sana. Karena kalau kita berbincang dengan mereka secara langsung, kerasa banget mereka intelligent, open-minded, punya values-values yang sangat setara dengan pemikiran anak muda zaman sekarang. Tapi pada eksekusinya, apa yang mereka katakan secara private dengan apa yang terjadi secara publik ternyata jauh berbeda. Dan dari situ aku sadar, oh ternyata mungkin banyak dari mereka adalah puppets gitu. Oke, silakan Kang Maman. Didatangi partai politik dan dibilang, mau nggak ke partai saya langsung akan menyerahkan 17 miliar di depan kamu, cash. Gimana kalau ada tawaran? Siapa tuh? Kalau ada tawaran uang yang fantastis, Pernah mau nggak sampai ke situ juga? Sehingga kamu makin anti untuk masuk. Luckily, pribadi aku belum pernah ngalamin itu ya. Walaupun jumlah uangnya besar? Doesn't matter, I'm happy with my life. Oke, Valen silakan. Aku cukup dengan apa yang aku punya. Tapi pernahkah kepikiran juga oleh Cinta bahwa memang itu yang para politisi sekarang itu inginkan generasi muda untuk tidak mengganggu kolam mereka gitu loh. Jadi biarkan saja mereka melihat ya politisi itu begini. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu, Cinta? I don't think that's the case. Karena banyak anak muda yang pengen masuk politik. Bahkan aku punya beberapa teman artis yang udah masuk politik padahal usianya masih ya 25-an lah. So very young. Cinta, Abdur, silakan Abdur. menarik bahwa memang ketika Cinta bilang kita harus merevolusi atau segala macam, jalan satu-satunya cuma itu. Cuman parpol ini. Bahkan independen pun itu dia harus misalnya 1 juta KTP. Untuk fotokopinya aja itu butuh 5 M itu kalau tidak salah. Aku percaya dengan sosok-sosok seperti aku yang memiliki platform cukup besar, kita yang harus menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, keluarga aku sejak tahun 2006 kita memiliki sebuah yayasan yang namanya Sukarseno Peduli, di mana kita udah membangun 11 sekolah di kaki Gunung Salak dan memberikan pendidikan yang gratis untuk lebih dari 4.000 anak. You know, mungkin ya, secara skala, that's nothing. 4.000 out of 280 juta orang, it's nothing. That's why, you know, Untuk use your mengubah power itu gimana for good. caranya itu? Mengubah apa? Maksudnya gini, kekritisan anak muda itu sehingga dia bukan hanya kritis melihat barang-barang branded, tapi dia juga kritis melihat infrastruktur gitu loh. Ya. Itu kan yang jarang hari Ya. ini. Ini susah banget ya, banyak banget faktor-faktor. Jadi aku mau bicara dari satu sisi aja, yaitu segi entertainment, karena aku kerja di dunia entertainment. Aku ngerasa media adalah salah satu tool terkuat dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Kenapa orang-orang kita matre dan pengen tahu harga sesuatu? Karena kebanyakan content creator yang di luar sana nunjukinnya mobil mereka harganya berapa, rumah mereka sebesar apa, dan mereka holiday di mana. Right? So, salah satu cara menurut aku kalau dari segi entertainment adalah kita konsisten dengan konten yang bermutu, tapi juga enjoyable untuk ditonton supaya orang nggak ngerasa bahwa mereka digurui. Dan dengan begitu kita bangun komunitas walaupun pelan-pelan yang mau berpikir kritis dan mau membanggakan negara ini dengan ya mindset yang berbeda dengan orang pada umumnya. Dan aku harap itu menular. That's what I hope. It can like change the collective consciousness. Oke. Gitu. Baik, menarik sekali. Menarik sekali. Kita akan langsung lanjutkan ya nanti di box selanjutnya. Silakan Cinta untuk memilih 5. 5. Yes. Kita buka box nomor 5, beraksi. Ya, box ini membahas tentang aksi nyata yang dilakukan oleh Cinta Laura. Kita akan kasih kesempatan pertama ke Valen. Silakan. Baiklah. Kalau melihat dari apa yang disuarakan, apa yang dikritisisasi, dan apa yang menjadi kepedulian Cinta kan nggak jauh-jauh dengan kalau dulu ada Destiny's Child ya. Oh ya? Ngomongin tentang empowering wanita, independen, dan lain sebagainya. Baru juga
ada kepelecehan seksual dan lain-lain gitu. Kenapa malah Cinta mengambil segmen yang niche yang tadi Cinta bilang gitu, yang punya resiko juga. Yeah. Jadinya kan ada juga yang nyinyir tetap bilang kan SJW tahu nggak? Yeah, yeah, of course. Iya kan gitu Yeah, kan. yeah, yeah. Nah, itu boleh diceritain nggak kenapa? Pertama, kalau ini aku melihatnya sebagai hal positif ya. Aku tumbuh besar di mana role models aku adalah sosok-sosok perempuan yang sangat kuat. Kalau aku sebagai manusia egois dan hanya memikirkan ketenaran aku sendiri atau kekayaan aku sendiri, hidup akan sangat membosankan, gak bermakna, dan gak ada artinya. Hidup aku buat aku ada artinya jika aku bisa berperan di hidup orang lain. Dan itu nggak usah 1 juta orang, 10 juta orang, 1 orang pun. Kalau aku bisa merubah hidup 1 orang, that would make me very happy. Dan aku sadar bahwa butuh orang-orang yang lebih vokal di luar sana untuk menyuarakan isu-isu yang ada. Karena kalau enggak, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang buruk seperti pelecehan, kekerasan, apapun itu. Dengan kita diam, nggak akan ada perubahan yang terjadi. Daripada kita hanya komplain, duduk-duduk manis, it's better to speak up about it. Dan aku nggak expect semua orang setuju sama aku nggak expect semua orang suka dengan apa yang aku katakan. Tapi ini adalah caraku berusaha sebaik mungkin untuk bisa berkontribusi agar negara ini bisa jadi negara yang lebih maju lagi ke depannya. Nah, bagaimana Cinta melihat, karena Cinta vokal menyuarakan apapun, bagaimana Cinta juga melihat pemerintah saat ini yang baru bergerak setelah viral. Kan banyak nih, jalanan rusak, baru kemudian presiden datang. Terus kemudian juga ini rusak, ada anak-anak yang nyebrang ke sekolah via sungai, harus jembatan roboh juga dibiarkan. Viral, baru kemudian diperbaiki. Nah, bagaimana Cinta melihat fenomena ini? Itu terjadi untuk sekarang sampai mereka sadar masa sih selalu harus diviralin sampai perubahan nyata Artinya terjadi. masukan apa untuk pemerintah? Alokasikanlah anggaran yang didapatkan ke tempat-tempat yang benar agar resources kita bisa digunakan untuk mensurvei daerah-daerah yang membutuh bantuan. Jadi, Oke. you know what I mean by Thank you. that. Wow, itu good point ya. Nanti masih membahas tentang Cinta Laura dan topik-topik Saya berubah menarik loh hari ini, lainnya. hidup saya berubah karena denger pemirsa, Cinta. namun selesai jeda tetaplah bersama kami hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama bintang tamu kita malam ini Cinta Laura. Cinta Laura, kita akan langsung pilih box selanjutnya untuk pertanyaan dari panelis. Box nomor berapa? Nomor favorit aku 8. 8. Oke, kita buka. Apa di balik nomor 8? Beauty and Brain. Hai. Wow. Nah, Beauty and Brain kali ini akan membahas seputar karir Cinta Laura. Nah, kita akan mulai dari Abdur terlebih dahulu. Nona Cinta kuliah di Amerika ya. Yes. Kenapa sampai kuliah di sana tidak percaya dengan pendidikan Indonesia ya? I love Kan that question. kampus ini kan banyak. Iya. Ya, kenapa? Waktu masih kecil dulu karena emang ingin masuk universitas yang di ranking top 10 di dunia. Dan karena aku dulu udah pernah tinggal di Jerman dan ingin experience yang baru, akhirnya aku apply di sekolah-sekolah di US. Oke. Oke. Lalu apa yang mendasari waktu itu pilih psikologi dan bahasa Jerman ini? Jadi psikologi itu aku pilih karena aku sempat depresi waktu remaja, umur 14-15 tahun. Mungkin karena aku udah berkarya sejak kecil, banyak orang di sekolah ya ngebully aku secara verbal. Fisik sih untungnya enggak ya, tapi secara verbal dan sosial. Dan itu lumayan parah waktu itu. Apa yang bikin aku lebih kuat daripada remaja-remaja pada dasarnya? Memang sampai tahap ingin mengakhiri hidup? Kind of. Why? Hal terburuk apa yang pernah dialami? Faktornya banyak ya. Pertama emang hidup aku waktu itu nggak sehat dalam arti bangun jam 5 pagi setiap hari, berangkat ke sekolah jam 6, nyampe sekolah jam 7, sekolah dari setengah 8 sampai jam 2.45. Karena aku atlet, latihan basket atau lari jam 3 sampai jam 4, nyampe lokasi syuting jam 5. Nyampe rumah jam 12 malam, ngerjain PR kalau belum selesai sampai jam 1. Jadi tidur tuh baru jam 2, bangun lagi jam 5. That was my life dari umur 12 sampai 16 tahun. Jadi secara fisik emang aku kecapean. Kalau secara sosial, sempat kayak waktu aku misalnya lagi jalan lewat tempat hangoutnya kakak kelas diteriakin kata-kata yang kasar gitu. Atau misalnya ya itu ngerasa sendiri banget. Dan terakhir ya karena dunia online,
di mana orang-orang mencela cara berbicara aku atau merasa aku gini gitu, aku merasa bahwa oh apa sih salah aku, kenapa aku dibenci banget. Itu mental aku masih kecil ya karena belum ngerti. Aku pikir bahwa aku di-attack oleh masyarakat. Jadi dari masyarakat di-attack, di sekolah merasa sendiri, secara fisik kecapean. Of course, mentalnya kena. But I survived, cause I'm a survivor, I'm gonna make it, I'm not gonna stop. Oke, Bung Hariko silakan. Iya, Mbak Cinta Laura kan duta anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Ini ada satu kejadian yang sangat luar biasa 1 bulan ini. Sangat viral, diburu oleh para netizen. Nah ini sekarang itu ada ratusan atau mungkin ribuan remaja di Indonesia itu yang kalau saya bahasakan meninggal digital. Artinya nggak berani keluar rumah, sudah merasa hilang harapannya gitu. Apa pesan dari Cinta Laura? Oke. Aku percaya bahwa saat seorang menjadi korban, mereka layak dilindungi ya. Jadi bukan hak kita sebagai masyarakat untuk ngejudge mereka atau berpikir yang terburuk tentang mereka. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Jadi apa pesan Cinta Laura sama orang-orang yang punya masalah ini? Ya, kalau punya masalah ini, I'm sorry you have to go through it. Aku minta maaf kamu harus mengalami ini. Tentunya aku harap kamu belajar dari kesalahan ini. Tentunya don't do it again, jangan lakukan lagi. Tapi sadar bahwa kamu bukan orang jahat yang layak dihakimi atau dijatuhkan oleh orang lain. Pasti, kamu bisa bangkit dari ini dan membantu orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Silakan Mbak Kania. Boleh? Oh iya. Dengar-dengar Cinta kalau lagi mau mengambil peran itu katanya cukup picky, cukup pemilih. Dan aku sempat nonton series kamu yang Scandal. Oh, thank you. Di situ you chose a role, ya kan, kamu pilih satu peran yang dimana itu peran yang kontroversial tentunya ya. Di sini. Iya, terutama di Indonesia ya, tentunya di masyarakat kita ya kan. Walaupun memang series yang aku ambil Scandal ini sebuah series yang komersil, aku ambil karena aku ingin membuka conversation-nya, membuka perbincangan soal kehidupan gelap atau dunia malam yang ada di dunia ini, yang ada di negara ini, gitu. And aku percaya bahwa sebuah film itu bisa memberikan kritik sosial terhadap apa yang terjadi dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat, dan membuka pikiran orang akan apa yang kita harus lakukan ke depannya. Oke. Baik, menarik sekali, semakin menarik ya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Cinta Laura, kita juga akan menggali lebih dalam lagi di box selanjutnya. Silahkan. Box nomor berapa, Cinta? Kita akan lihat box yang tersisa. 9 pass. 9. Masih banyak tuh. Play or pass? Pass. Pass. Oke. Yang tersisa lainnya nomor berapa? 4, karena 8 dibagi 2, 4. Nomor 4. Keponya plus 62. Nah ini saatnya Keponya plus 62 ini akan ada pertanyaan dari audiens Cinta. Silakan untuk bertanya. Selain aktif sebagai entertainer, kegiatan Kak Cinta di luar itu apa aja sih? Ya. Jujur, sekarang aku lagi sibuk banget di balik layar. Aku mendirikan 4 perusahaan baru, salah satunya talent management sendiri. Karena misi perusahaan kita sebagai talent management adalah siapapun yang menjadi talent kita harus mau menggunakan platformnya suatu hari saat udah besar untuk menyuarakan isu yang mereka pedulikan. Dan itu boleh apa aja. Aku punya talent yang peduli binatang, jadi mereka akan memperjuangkan hak hewan, hak binatang, sorry. Ada yang memperdulikan lingkungan, jadi dia akan memperjuangkan soal kerusakan lingkungan. Jadi setiap talent aku punya keahlian dan misi mereka sendiri. Dalam arti Rebel Likens bukan hanya sebuah talent management, tapi sebuah manajemen yang ingin membangun pemimpin masa depan, bukan hanya superstar masa depan. Itu pertama. Kedua, ada juga sebuah creative hub yang namanya Rumah Serada Semesta. Rumah di mana kita bisa mendapatkan wawasan dari semesta. Dan ini juga bentuk kecintaan aku terhadap Indonesia. Nggak hanya misalnya menggunakan batik atau memadukan sesuatu yang tradisional dengan modern, tapi dari nama, dari bahasa yang terdiri dalam Creative Hub ini semuanya dalam bahasa Sanskerta. Ketiga, ada juga channel digital platformku namanya Puella, sebuah channel yang ingin aku jadikan digital platform di mana anak muda bisa bertukaran pikiran tentang isu-isu sosial yang ada yang jarang dibicarakan pada umumnya. And last but not least, ada juga sebuah bisnis F&B yang aku dirikan di Bandung yang lagi-lagi misinya adalah membuka lapangan kerja bagi orang-orang di second cities
tapi juga mengajarkan anak muda bahwa ramah lingkungan itu penting. Jadi kita nggak menggunakan plastik, semuanya environmentally friendly. Ya, menarik sekali Cinta. Wow, menyebutkannya saja itu butuh energi ya, karena saking banyak dan sangat inspiratif sekali. Sebelum ke pertanyaan kedua, saya ingin komentar dari Kang Maman terkait dengan aktivitas selain acting dari Cinta Laura ternyata banyak banget. Sosok ini kan langka juga ya, Kang Maman. Kang Maman bagaimana melihat? Saya terpesona ketika bicara tentang skandal tadi karena saya 2 tahun hidup dalam sindikat perdagangan manusia ketika bikin skripsi. 12 orang meninggal di depan mata saya. Tapi yang lebih menantang saya adalah kami tahu tentang Sukarseno Foundation. Saya cuma berharap kamu tidak cuma jadi pahlawannya anak-anak Gunung Salak, tapi juga anak-anak Gunung Bawakaraeng, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, yang juga ribuan. Salah satu tantangan terbesar adalah kamu gak suka masuk partai politik. Tapi untuk membesarkan ini kamu mungkin saya tantang untuk bikin partai politik yang namanya Partai Cinta Indonesia. Kami akan dukung berdua. Supaya Kenapa harus berdua? Sukarseno Foundation itu bisa jauh lebih besar dampaknya dari sekedar Valen. salah. Valen silakan. Valen punya hak bicara, silakan. Kamu percaya kan bahwa ada laki-laki yang berperspektif gender kan? Of course. Nah, tuh. Partai Cinta Indonesia benar menjadi anggotanya mau, Valen? Actually, loh kalau emang untuk Indonesia saya sih asal bukan di dalam partai politik saya mau lah. Yang lain begitu ini jadi partai politik ya. Ketika menyebut Partai Cinta kan nggak harus. Iya karena semua itu kalau pakai cinta itu biasanya hasilnya akan maksimal. Yes. Makanya aku mau nanya, Cinta Laura nih sebenarnya juga bisa jatuh cinta nggak sih? Karena dulu dibully, dulu dibully punya mental health issue. Akhirnya balas dendam positifnya tuh sekolahnya tinggi, terus kemudian karirnya bagus, pemikirannya matang. Terus cowok yang kayak gimana yang bisa akan menaklukkan? Ya jangan sampai menaklukkan deh, tapi yang akan pasti aku yakin Cinta pasti tipikalnya kan yang pasti harus selevel dong, gitu kan dalam arti pemikiran dan lain sebagainya. Nah itu I'm not gonna lie, sepanjang hidup aku mencari pasangan tuh memang sebuah struggle. cinta tuh. It's hard. Aku yakin ada seseorang di luar sana buat aku. Dan sekarang pun aku dalam relationship yang bisa dibilang membuat aku bahagia. Cuman untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin mirip dengan aku atau mungkin punya masalah settling down, jangan terburu-buru. Hidup itu panjang. Dan satu-satunya misi kita dalam hidup bukan hanya untuk berkeluarga. Banyak sekali yang kita bisa lakukan buat orang lain, buat keluarga kita, siapapun itu. Misalnya kenapa ditanya aku kenapa belum settle down, belum lebih serius. Karena apapun yang terjadi, aku ingin sesosok laki-laki suatu hari yang sangat mengerti aku, sangat mensupport aku, dan tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesan aku. Dan seringkali itu terjadi. Oke, tantangan. Sudah banyak yang Kita akan masih kepoin lagi tentang Cinta Laura. Pilih box yang tersisa. Ini minimu on house plus 2, 6. 6. Oke, nomor 6. Ada apa di balik nomor 6? Play or pass? Play. Play or pass? Nah, kita akan mulai dari games yang pertama langsung saja dipimpin oleh Kakak Valen. Negara campuran. Silakan untuk menebak ini namanya permainan apa, Cinta ya? Of course aku tahu. Oke. Di rumah nenek aku di Bandung punya tapi yang terbuat dari kayu. Dari kayu. Oke, namanya Congklak. Congklak. Kan dia udah bilang dia tuh number one. suka bersaing. Number one. Kompetitif banget ya. Ada lagunya nih. Apa tuh? Bukannya congklak, bukannya sombong. Itu congkak, Kang Maman. Yang kedua. Bapak banget sih. Kania, silakan praktekkan. Ini permainan apa? Ada bola dan juga ada bola yang mantul. semacam koin-koin kecil Ya, ya. ini harus diambil atau harus dibalik. Tebak. Coba. Aku belum pernah lihat gamenya. Belum pernah lihat sama sekali sejak kecil. D. Enggak. B, depannya B. Oke, depannya B. Bola. Oke, benar. Bola. Oh, Kalau I sekolah, heard, kalau yes. sekolah B bawa lagi apa? ya? B lagi. Ada di SCBD, ada dari SCBD. Oke. Bekel atau bekel? Bengkel.
Bekel. Oke, itu tadi. Kata bekel aku tahu, tapi lihat gamenya belum pernah. Kalau tadi adalah tebak tentang permainan anak-anak ya. Nah sekarang saya undang untuk maju ke depan. Nah ini ada makanan dan ini ada minuman. Oke, kita akan mulai dari minuman dulu, Cinta. Silakan untuk ditebak. Harus dicicipi dulu kalau minuman, tidak bisa hanya dipandang. Beras. Ini ada gingernya. Yes, ada jahenya. Jamu. Daerah asal beliau. Sudah tahu? Oke. Sudah tahu namanya apa? Es doger. Yang peletok-peletok itu ya, peletok. Apa namanya? Bir peletok. Bir peletok. How do you know? Bir peletok. Bir peletok tuh Oke, ada silakan. Ginger juga. Yang kedua. Belum pernah ya, Abdul? Kau Nanti biasa boleh pilih dicoba mana? ya. Ini? Ini Saya nggak bandrek. Bandrek, benar sekali, bandrek. Bandrek. Oke, kalau itu dari minumannya Cinta benar ya. Dari minuman kita ke makanan. Silakan, ini ada makanan yang pertama. Silakan. Ini kayak keju. Oh bukan ya? Boleh dicoba atau kalau dilihat tuh sudah tahu boleh ditebak. Cara pegang sendok aja jelas banget, grooming banget nih pasti. Apa itu? Udah Ubi. terdidik nih. Coba Abdur pegang buat Bu. Ini kayak kesal Pakai gitu tangan ya? saya. Ubi. Ngunyah juga 32 kali tuh. Coba. Iya, singkong. atau Perfect ubi ya? banget deh. Oke, iya, bahannya dari singkong. Singkong. Tapi ini apa nama olahan makanannya? Jajanannya ini namanya? Singkong. Salah, Di Jogja juga. salah. Nggak tahu. Kalau ada lagu Asale Soko Jadi dia gini, kalau pintu diginiin pintu. Ketok. Nah, itu namanya. sedikit lagi. Sedikit lagi. Namanya Cetok. Pakai G. Pakai G. Ketog. Iya. No. Betul. Apa namanya? Ketok. Ketok Ya. pintu. K-nya diganti G. Oh, getok. Getuk. Ya. Getok. Ketog. Sampai salah tingkah aku tuh main congklak. Oke. Yang kedua, silakan. Ini makanan apa? Bukan emping, bukan kerupuk. Tapi Oh, Wah, dimarahin sama ibumu kalau kamu nggak bisa jawab. Tapi suka nggak? Sunda banget. aku Apa? selalu kerupuk, apapun yang kraus-kraus itu kerupuk. Ya, yang kreos-kreos. ada Yes. nama khususnya ini. Ada panelis ingin Boleh, memberikan clue. R. Depannya R. Reng. Renggan, Yes. Tapi bahasa Indonesia. Renggian, Ya, sedikit lagi. Kurang N, kurang huruf N di tengah. Reng. Suaminya Krisdayanti. No, I know this. Suami Krisdayanti. Oke. Iya. Silakan. Ini yang sempurna menjawab Cinta Lora, tapi yang paling excited Kang Maman dan Valen. Tapi saya pengen tahu, Cinta punya rengginang itu ada di rumah? Di rumah nggak ada, tapi udah sering makan. Ya, ternyata Cinta Lora sangat Indonesia karena bisa menjawab seluruh pertanyaan dan tantangan tentang makanan dan juga minuman khas Indonesia. Ternyata sering mencoba minuman dan juga makanan itu. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan Cinta Lora di box yang tersisa. Oh, jadi ini Nomor 7. Nomor 7 ini adalah box yang akan membahas tentang persoalan child free yang sempat ramai dibicarakan. Nah, kalau ngomong soal child free, kita akan langsung berikan kesempatan pada Kania. Entah beberapa waktu lalu kayaknya dalam sebuah interview kamu pernah ditanya tentang reproduksi lah, tentang apakah mau punya anak atau enggak dan seterusnya. Dan kamu sempat mengangkat masalah overpopulasi dan banyak anak juga yang sudah lahir tapi tidak terawat dengan baik misalnya. Jadi Cinta bilang kayaknya visinya lebih ke arah mengadopsi dan merawat yang sudah ada. Sekarang masih pada sikap itu atau enggak atau gimana? Maksudnya pandangan Cinta secara umum terhadap child free ini? Viralnya berita itu soal aku ngomong child free menunjukkan bahwa masyarakat kita gampang terlena oleh berita dan cuplikan-cuplikan yang nggak komplit. Sekali dengar suatu kalimat langsung percaya. Dan aku udah pernah bilang ini, tapi kalau kalian lihat full interviewnya, nggak pernah aku bilang aku nggak mau punya anak. Aku hanya bilang belum mau dan belum kepikiran, tapi one day, mau itu 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu adalah possibility. Tapi itu mengajarkan kita semua, apalagi adik-adik di sini yang masih kuliah, jangan langsung percaya cuplikan berita. Kalian harus nonton full segala sesuatu, karena kita nggak pernah tahu apa arti dibalik sebuah statement. Dan
Silakan Bang Hariko. Ya. Ini saya mau nanya, cuma mudah-mudahan Mbak Cinta nggak tersinggung. Oke. Ya. Soal anak nih, masih kaitannya sama Mbak Chania. Bagaimana Cinta itu melihat anak-anak yang seusia Cinta, yang di bawah 13 tahun, yang dipaksa dalam tanda kutip oleh orang tuanya menjadi konten kreator. Ya kan? Kan kalau menurut aturan, di bawah 13 tahun itu tidak boleh punya akun media sosial. Yep. Kalau di bawah 16 tahun boleh punya tapi privat. Nah, sementara Cinta sendiri adalah orang yang dalam tanda kutip pernah usia di bawah umur sudah bekerja. Yep. Nah, bagaimana? Yang pasti bahaya banget ya. Iya. Aku ngerasa bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi terkenal atau content creator, anaknya memang punya jiwa suka depan kamera, sangat ekspresif dan kelihatan enjoy melakukannya. At the end of the day, memang kalau di bawah umur, hak orang tua untuk meminta anak untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kelihatan anak itu tuh nggak happy depan kamera, terpaksa ngelakuinnya, merasa pressure, sampai merasakan berbagai emosi negatif, jangan dipaksa. Karena at the end of the day, dengan dunia digital yang ada sekarang, jejak digital kita tuh nggak pernah bisa dihapus apapun yang terjadi, dan kita nggak mau anak kita suatu hari nanti saat udah dewasa malu dengan apa yang mereka lihat di dunia maya. So think about their future, pikirkanlah bagaimana perasaan mereka dan pikiran mereka di masa depan saat melihat konten itu. Oke, Jadi kamu nggak setuju ya anak di bawah 13 tahun dipaksa jadi konten kreator ya? Dipaksa. Kalau dipaksa nggak setuju. Nggak setuju, oke. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lebih meriah untuk Cinta Laura. Dan para panelis kita, terima kasih pada malam hari ini. Tentu saja harapan saya menginspirasi teman-teman dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Cinta muda memang berbeda. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi pemirsa Q&A. Dan tentu saja kita akan berjumpa di kesempatan lainnya dengan perbincangan yang lebih inspiratif lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Bicara soal cinta, tidak akan ada habisnya. Cinta yang satu ini memang berbeda. Muda, multitalenta, dan penuh gaya. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Cinta telah membuktikan setiap ragu dengan jawaban prestasi yang memuaskan. Dari menari, menyanyi, hingga seni peran ia mainkan. Tak sempurna berbahasa Indonesia bukan berarti ia tak cinta negara. Gerakan sosial sana-sini terus digeluti agar hidup cinta lebih berarti. Kata cinta, karir boleh cemerlang, namun kesombongan tak boleh jadi penghalang.